Intimidasi kepada kepala daerah dan kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi. Kejadian terbaru terlihat dalam silaturahmi nasional Desa Bersatu 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November 2023 lalu. Ribuan kepala desa beserta perangkatnya dari 8 organisasi memberikan pernyataan dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran. Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, hadir dalam acara yang digelar secara besar-besaran tersebut. Para kepala desa dan perangkatnya sebagian berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, datang karena dikerahkan polisi. Aparat hukum mengancam mereka yang menolak dengan tuduhan menyelewengkan dana desa. Seorang kepala desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, bahkan dipanggil polisi karena mendukung calon presiden lain. Khawatir menjadi tersangka, ia mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran. Pertanyaan yang menjurus pada dugaan yang sangat kuat, karena bukan hanya terjadi sekali saja, ya, ada dagelan-dagelan politik di Indonesia yang seolah-olah benar, ternyata tidak, seolah-olah akan mengedepankan keadilan, ternyata tidak. Jadi seolah-olah saja, seolah-olah dan seolah-olah. Ya lu ngapain ke situ kalau bukan buat kampanye? Bawa-bawa caleg. Nggak ada itu, bohong gitu kalau Anda tidak berniat kampanye. Harusnya kita mengedepankan norma dan etika. Kata kuncinya gampang, jangan ganggu akal waras rakyat. Diduga terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan calon wakil presiden usungan partai politik sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 12 tahun 2016. Tulis surat Bawaslu Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei kemarin. Heboh, Gibran diduga lakukan pelanggaran di Ambon. Kabarnya kumpul kepala desa. Ini penjelasan Bawaslu. Boltim News, calon wakil presiden cawapres nomor urut 2. Gibran Rakabuming Raka diduga kembali melakukan pelanggaran saat melakukan kampanye di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dugaan pelanggaran tersebut disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Maluku. Menurut Bawaslu, kunjungan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di Kota Ambon diduga melanggar aturan. Cawapres dengan nomor urut 2 itu langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala pemerintah negeri KPN dan kepala desa, baik dari Kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah di Swiss Bell Hotel. Dugaan awal itu kami menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran saat kunjungan cawapres Gibran di Maluku, kata anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Samsun Ninilo, di Ambon, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Samsun menjelaskan, pelanggaran itu terlihat atas adanya keterlibatan perangkat-perangkat desa yang hadir dalam kunker anak Presiden RI, Joko Widodo itu. Yang mana, Bawaslu Maluku temukan sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik di Swiss Bell Hotel Ambon. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur tentang larangan tersebut. Terkait dengan kepala desa, kami menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran sekalipun ini belum final, ungkapnya. Samsun melanjutkan, saat ini masih dalam proses pengkajian apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Sebelumnya, Cawapres Gibran yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto itu melakukan kunjungan safari politik di Maluku pada tanggal 8 Januari tahun 2024. Sejumlah kegiatan dalam kunjungan itu termasuk pertemuan dengan raja-raja, komunitas dan penggiat ekonomi kreatif, bagi-bagi susu gratis di negeri Liang, Malteng,
hingga bermain bola di lapangan sepak bola Matawaru Desa Tulehu serta sejumlah agenda lainnya. ************ Bawaslu, pertemuan Gibran dan para kades Ambon diduga langgar aturan. Jakarta. CNN Indonesia Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Maluku menduga calon wakil presiden cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka melanggar aturan dalam kunjungannya di kota Ambon. Pasalnya, Gibran bertemu dengan sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah saat ke Ambon kemarin. Cawapres dengan nomor urut 2 itu langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala pemerintah negeri KPN dan kepala desa, baik dari kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah di Swiss Bell Hotel. Dugaan awal itu kami menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran saat kunjungan Cawapres Gibran di Maluku, kata anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Samsun Ninilo, di Ambon, Kamis 11/1, seperti dikutip dari Antara. Dia menerangkan dugaan pelanggaran itu terlihat atas adanya keterlibatan perangkat-perangkat desa yang hadir dalam kedatangan putra Presiden RI Joko Widodo, Jokowi itu untuk berkampanye di Ambon. Bawaslu Maluku, kata dia, mencatat ada sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik di Swiss Bell Hotel Ambon. Padahal, tegasnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur tentang larangan tersebut. Terkait dengan kepala desa, kami menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran sekalipun ini belum final, ujar Samsun. Samsun melanjutkan, saat ini masih dalam proses pengkajian apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Indonesia.com belum mendapatkan keterangan resmi terkait kegiatan Cawapres nomor urut 2 dan kepala-kepala desa itu dari Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Gibran hingga berita ini ditulis. CNN Indonesia masih berupaya untuk menghubungi TKD dan TKN Prabowo Gibran. Sebelumnya, Cawapres Gibran yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto itu melakukan kunjungan safari politik di Maluku pada tanggal 8 Januari tahun 2013.